Kalau lu mau bisa accomplish banyak hal, lu harus belajar untuk mendelegasi. I know, emang nggak mudah. Karena kadang hasilnya tuh nggak sama kan sama kemauan kita. Emang butuh proses sih, tapi kita tetap harus belajar untuk mendelegasi. Because I'm just one person, I cannot be in a million places at the same time. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Rebecca. Finally ya, hari ini gue mau ngomongin tentang produktivitas. Karena untuk orang yang full time kerja sekaligus aktif konten kayak gue, produktivitas itu jadi hal yang penting banget. Like, gue tuh harus make sure tiap hari kerjaan sama tugas gue tuh pokoknya harus kelar. Tapi kadang ya, saking banyaknya kerjaan yang numpuk, gue tuh sampai bingung mau kerjain yang mana dulu. Karena di mata gue semuanya tuh penting. Semuanya harus dikerjain sekarang. Sampai gue overwhelmed dan itu bener-bener nge-pressure pikiran gue banget. Gue merasa gue udah maksimalin waktu, udah gak pernah santai-santai. Tapi emang kerjaan bakal ada terus kan. Masalahnya tuh kalau gue gak kerjain, gak bakal ada orang yang nge-backup gue. Ibaratnya tuh kalau gue nggak kerja ya gue nggak makan, ngerti kan? Dan semuanya itu harus gue lakuin sendiri, makanya gue coba berbagai macam cara dan solusi biar gue tetap stay produktif seharian. Dan sekarang gue nggak sabar banget mau share rahasia gue ke kalian, gimana caranya gue bisa lakuin banyak hal tapi tetap bisa fokus dan selalu kasih hasil yang terbaik. Alright, yang pertama bikin to-do list. Gue tuh anaknya to-do list banget. Gue gak bisa kalau gak nyatet kerjaan gue. Karena kalau cuma di pikiran, ngawang-ngawang, beterbangan gitu, gue bakalan lupa karena saking banyaknya distraction. Apalagi kalau tugasnya banyak banget, gue pasti catat sih. Cuma gue nyatetnya bervariasi ya, kadang di sticky notes, di kertas, di HP, di aplikasi, bahkan sampai gue kirim ke WhatsApp. Brian Tracy pernah nulis buku, judulnya tuh Eat the Frog. Itu bukunya tuh tentang produktivitas. Jadi dia bilang untuk nge-boost productivity, lu harus kerjain tugas paling besar lu itu di pagi hari. Kayak yang paling pertama. Jadi lu kerjain pekerjaan yang paling berat duluan, yang paling besar. Baru abis itu lu kerjain hal yang lain. Yang penting tuh tugas paling besar udah selesai duluan. Kalau gua, hal utama yang gua kerjain pagi-pagi adalah masak. Like literally itu tugas terbesar gue sih. Karena gue tuh gak bisa fokus kalau gak sarapan. Dan gue tuh orangnya ya suka spend waktu lama banget buat mikirin mau makan apa. Paling lo kira, cuma pesen makan doang, apa sih susahnya, kenapa lama banget? But for me, it's not that simple. So, makanya lebih baik gue selalu siapin makanan gue tuh sejak pagi. Biar pekerjaan gue yang lain itu gak keganggu. Tapi tugas utama tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang tugas utamanya tuh pagi-pagi buang kotoran kucing, kasih makan anabul atau nganter anak ke sekolah, ngecek email atau olahraga. Jadi setelah lu catat semua tugas hari ini, lu nanti pilih mana yang harus pertama kali selesai. Trust me, waktu lu bakal lebih ke organize kalau lu punya schedule atau lu punya to-do list. Gue dulu tuh pernah jadi orang yang multitasking, and I'm telling you, please don't. Gua sangat gak menyarankan lu untuk jadi multitasking. Really, it's not a good thing. Karena selain hasilnya gak maksimal, waktu untuk selesainya juga bakalan jadi lebih lama. Gua tuh gak bisa baca buku sambil masak atau nulis konten tapi sambil ada TV nyala. Malah banyak ke distract-nya. Gua gak bisa fokus dan hasilnya ya setengah-setengah. Lebih baik lu kerjain satu hal tapi fokus banget. Malah bakal lebih cepat kelar dan hasilnya lebih maksimal. Terus ya, punya to-do list itu menghindarkan lu dari namanya procrastination atau menunda-nunda. Udah tahu lu harus kerjain tugas penting, tapi lu malah ke laundry dulu lah, lu masak dulu lah, mainan kucing dulu, nyiram tanaman dulu. Jadi lu nunda-nunda untuk ngerjain hal yang utama. So, kesimpulannya adalah untuk lu bisa nge-boost productivity, lu harus bikin namanya to-do list. Lu bisa kok bikinnya tuh pagi-pagi banget sebelum aktivitas atau dari malam sebelumnya. Jadi lu tahu nih schedule-nya mau kerjain yang mana dulu. Jadi lebih berurutan. Kayaknya hampir semua profesi tuh penting ya bikin to-do list. Kenapa gue nyaranin banget untuk lu bikin to-do list? Karena pertama lu bisa nge-organize jadwal. 2, bikin lu lebih fokus ngerjain tugas satu-satu. 3, biar lu nggak lupa karena ada pengingat terus. So, kalau sekarang lu lagi merasa overload sama kerjaan, listen to me. Lu ambil buku atau kertas sama pulpen dan catat semua tugas sama kerjaan lu.
Nomor 2, pakai timer. Superpower di dunia modern sekarang ini adalah fokus. Karena kalau lu lihat sekeliling lu, distraction itu wujudnya ada banyak banget. Makanya kalau lu bisa fokus di tengah-tengah dunia yang banyak godaan, lu punya superpower sih. Tapi good newsnya, fokus bisa dilatih kok. Gua dulu tuh suka baca buku e-book karena gampang kan ya, bisa di HP atau di iPad dan bisa dibawa kemana-mana. Tapi pas gua mau baca buku nih di HP, gua tuh ke distract terus sama notifikasi WhatsApp, sama sosmed dan email. Ujung-ujungnya malah gue nggak jadi fokus mau baca. Gue jadi lupa tujuan awalnya tuh mau ngapain. Terus tanpa sadar, gue kan balesin chat, terus gue scroll sosmed. Tahu-tahu udah lewat aja tuh 1,5 jam. Kalau kita nggak fokus, waktu tuh kayak berasa lewat cepet banget. Tiba-tiba udah sore aja dan kita belum ngerjain apapun. Tapi semenjak gue bikin to-do list tadi ya, gue jadi aware kalau waktu itu sangat berharga. So, biar gue nggak lose control sama waktu, gue sekarang tuh pakai timer dalam hal apapun. Contohnya baca buku. Gue sekarang tuh suka set timer 15-20 menit buat baca buku, like bener-bener buat baca buku doang. Jadi mau ada chat masuk, ada notifikasi, ada tahu bulat lewat, ya gue nggak akan ngecek sampai timer gue bunyi. Dan gue nyadar, ternyata kalau gue fokus dalam 15 menit buat baca buku, gue tuh bisa baca buku sampai berlembar-lembar tahu. Ternyata 15 menit itu waktunya cukup panjang loh. Dan sekarang gue juga mulai terapin pakai timer dalam hal yang lainnya juga. Contohnya buat jalan pagi atau cardio, gue suka ngeset waktunya tuh 15 menit. Terus buat siap-siap gym, atau buat balesin email. Bahkan untuk scroll sosmed, itu gue kasih timer loh, biar nggak consume terlalu banyak waktu. Biasanya gue set timer 30 menit buat mainan sosmed. Kalau timernya udah bunyi, ya udah gue tutup sosmed, terus gue kerjain hal yang lain. Gue udah praktekin cara set timer, dan itu bener-bener terbukti buat nge-boost productivity gua. Lu bisa juga pakai cara ini buat hal-hal yang lu pingin fokusin. Misalnya lu mau kelarin tesis atau skripsi atau kerjaan, tugas, dan lu bakalan kaget sih, ternyata lu tuh bisa kerjain banyak hal, lu bisa lakuin banyak hal dalam waktu 1 jam. Kenapa set timer itu bisa ningkatin produktivitas? Karena set timer tuh bikin lu fokus dengan ngeblock any distraction, biar lu bisa menyelesaikan pekerjaan in less time. Jadi kalau udah selesai kan lu bisa move on ke tugas-tugas lain. So, jangan lupa buat ngeset timer. 3, kurangi distraction. Salah satu cara untuk ningkatin produktivitas adalah dengan mengurangi distraction atau gangguan. Dan distraction tiap orang itu beda-beda ya. Kalau gua, di tempat tinggal gua yang dulu, depan sama samping rumah itu ada bengkel motor. Lu bisa bayangin kan gimana ke distraction-nya gua? Dari pagi sampai tengah malam jam 1, itu bengkel masih berisik banget manasin motor dong. Jadi gue susah mau nulis konten atau belajar tuh jadi nggak fokus. Distraction lainnya juga HP. Tangan gue tuh gatel banget kalau lihat HP, pingin kayak ngecek-ngecek semua hal. Makanya kalau gue mau fokus nulis atau baca buku, biasanya HP-nya gue simpen dulu di lemari atau di tempat-tempat yang nggak kelihatan lah. Distraction lain juga ada dalam bentuk orang atau manusia. Gue tuh tipe orang yang nggak bisa kerja dari cafe atau kerja dari tempat workplace gitu, atau tempat umum lah. Gue nggak bisa. Jadi mau pakai cancelling noise juga sama aja nggak mempan. Gue tuh fokusnya kalau lagi sendirian doang. Again, setiap orang distractionnya itu beda-beda ya. Makanya lu sendiri harus aware sama hal-hal yang bikin lu nggak fokus. Saran gua untuk ngurangi distraction, yang pertama, cari tempat yang sepi biar lu lebih nyaman untuk belajar atau kerja. 2, invest di headphone yang ada cancelling noise-nya, jadi lu bisa nggak denger tuh suara-suara berisik dari luar. 3, simpen HP lu, atau bisa juga lu silent, atau simpen di tas atau lemari, pokoknya atur aja lah, yang penting nggak ganggu fokus lu. Because I know, karena kayaknya hampir semua orang tuh ke distract-nya sama HP sih. 4, kerjain sendiri, kecuali emang lu harus kerja sama kelompok atau discussion group yang harus bahas ide sama temen. Tapi kalau enggak ya lu sendirian aja. Tujuannya biar nggak ngobrol. Gue tuh nggak pernah mau diajak nge-gym bareng sama temen tahu. Karena pasti ngobrol. Makanya gue selalu milih buat latihan sendiri. Jadi kalaupun gue ketemu temen di gym, gue bakal tetap latihan sendiri. Baru nanti ngobrolnya pas selesai gym gitu. Nah, kalau lu udah bisa nge-eliminate any distraction,
Trust me, lu bakal jauh lebih produktif karena lu fokus. Selanjutnya, nomor 4 adalah belajar untuk mendelegasikan pekerjaan. Ini tuh sampai dibahas loh dalam buku 7 Habits of Highly Effective People. Kalau lu mau bisa accomplish banyak hal, lu harus belajar untuk mendelegasi. I know, emang nggak mudah. Karena kadang hasilnya tuh nggak sama kan sama kemauan kita. Emang butuh proses sih, tapi kita tetap harus belajar untuk mendelegasi. Because I'm just one person, I cannot be in a million places at the same time. Gue nggak bisa lakuin semua hal sendirian, pasti bakal butuh bantuan. Kalau sekarang ya, gue kan full time kerja sambil aktif ngonten. Gue mulai belajar untuk mendelegasikan hal-hal kecil sih, yang sepele gitu. Contohnya kayak laundry, karena nyuci baju itu kan takes time ya. Terus juga dalam hal editing, handle brand deal sampai meal prepping, itu juga gue semuanya dibantuin. Karena ya itu, gue gak bisa lakuin semuanya sendirian. Ibaratnya lu butuh tim sukses lah. Jadi kalau kira-kira lu udah mulai overload dan gak bisa handle sendirian, lu harus coba belajar untuk mendelegasikan tugas. Kenapa lo harus mendelegasikan? Because delegation helps you get more done. Misalnya, lu kerjaan sendiri cuma kelar 5 tugas. Kalau lu mendelegasikan, lu bagi tugas lu ke orang lain, lu bisa kelar 10 dan masih bisa handle hal lain. Jadi jauh lebih produktif kan? So guys, itu tadi hal-hal yang gue lakuin untuk nge-boost productivity gue setiap hari. Pertama, bikin to-do list. 2, pakai timer. 3, eliminate distraction. Sama terakhir, belajar untuk delegasi. I hope these tips can be useful for you guys. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram gua. I'll see you in the next video.